Kondisi yang kedua dari tidak bersihnya air ketuban adalah seekor pedet akan terancam terinfeksi pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru. 90% pedet yang mengalami infeksi paru-paru akan mati lah sekarang. Sekarang harus memastikan tidak bagusnya ini karena mastitis, kurang gizi, atau stres lah sekarang. Bila tidak keluar susunya ini karena mastitis, peternak bisa melakukan perasan pada keempat puting. Assalamualaikum. Lah sekarang beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi mumpung kita ada di kandang dan habis nangani sapi postpartus, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang beberapa hal penting terkait dengan pedet yang baru lahir. Jadi ada hal yang wajib diketahui oleh peternak bila pedetnya baru lahir, meliputi pentingnya bersihnya saluran nafas, terus pentingnya merawat tali pusar, pentingnya memberikan susu 1 jam pertama, lalu pentingnya memastikan bahwa pedet ini kotorannya bagus. Jadi stay tune, saya akan membahasnya langsung ke kandang Oscar Ngarit. Assalamualaikum, sekarang beras-beras dimanapun Anda berada. Alhamdulillah lahir satu pedet lagi ya di kandangnya Sri Rezeki Farm kemarin hari Selasa pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Siap sekarang. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan tentang 6 tips merawat pedet baru lahir agar tumbuh sehat dan besar. Nah, di video kali ini mungkin kelanjutan ya atau tambahan dari video tersebut lah sekarang. Jadi ada beberapa poin yang harus dipahami, dikuasai oleh Laskar Ngarit agar tidak terjadi kondisi yang fatal ya dari pedet yang lahir Laskar Ngarit. Jadi yang pertama yang perlu dipastikan adalah yang pertama kali dibutuhkan oleh seekor pedet ya. Seekor pedet adalah nafas. Jadi setelah proses lahir, pedet wajib bisa bernafas dan saluran nafasnya wajib bersih. Jadi tidak boleh ada sisa ketuban, tidak boleh pedet tersebut batuk-batuk, dan tidak boleh ngorok. Kenapa? Karena ada 2 kondisi yang menyebabkan fatal. Yang pertama, bila saluran nafas dari seekor pedet ini tidak bersih, maka seekor pedet akan sulit untuk bernafas dan ini berefek pada pedet akan sulit untuk nyusu. Otomatis tahap kedua di mana seekor pedet harus mendapatkan kolostrum 1 kali 24 jam pertama itu tidak tercapai. Jadi sulit nafas akan membuat pedet sulit menyusu. Kondisi yang kedua dari tidak bersihnya air ketuban adalah seekor pedet akan terancam terinfeksi pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru. 90% pedet yang mengalami infeksi paru-paru akan mati lah sekarang. Jadi yang menjadi catatan dari Laskar Ngarit adalah pastikan pedet lahir bersih saluran nafas dengan cara bisa dibantu atau diberikan ke induk bila memang induk menunjukkan karakter yang ngayomi atau karakter yang telaten pada pedetnya. Bisa dibantu dirogoh pakai jari ya, atau pada posisi misalkan nyungsang langsung diambil, posisi mengantung di pinggul induk langsung diambil dibersihkan, atau begitu keluar langsung dibantu menggunakan handuk, atau nanti diberikan ke induk supaya dijilatin dan dihisap oleh si induk. Lalu yang kedua,
selain nafas harus bersih, Laskar Ngarit, yang harus diselesaikan atau dipastikan aman adalah tali pusar. Kita tahu tali pusar ini mengandung 3 saluran, saluran pencernaan, saluran nafas, dan sistem peredaran darah. Nah, 3 saluran ini bila terinfeksi akan memunculkan masalah yang berbeda, Laskar Ngarit. Bila dia terinfeksi di saluran pencernaan, maka akan menyebabkan diare yang parah. Bila dia menginfeksi di saluran yang menuju ke pernafasan, akan menyebabkan infeksi paru-paru, pneumonia. Dan bila dia menyerang di saluran peredaran darah, yang terjadi adalah sepsis. Infeksi, pedet tiba-tiba deprok, tiba-tiba terengah-engah, tiba-tiba tidak mau nyusu, dicubit-cubit gitu ya, badannya terasa kering, dan tidak menutup kemungkinan ketiganya, infeksi pada ketiga saluran itu, baik salah 1, salah 2 maupun salah 3, berakibat fatal, menyebabkan kematian pada pedet. Nah, antisipasinya Laskar Ngarit, begitu lahir misalkan sudah putus ya, bila jenengan punya klem, diklem. Bila tidak, cukup diikat dengan benang ya, benang jahit biasa, lalu segera ditetesi pakai betadin. Bila Laskar Ngarit memiliki gusanek, bisa disemprot pakai gusanek. Bagaimana bila terjilat induk? Tidak apa-apa, Laskar Ngarit. Jadi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa tali pusar ini, ketiga saluran yang ada di tali pusar ini selesai. Artinya tidak perdarahan, tidak bengkak, tidak iritasi, dan jangan sampai terjadi infeksi, Laskar Ngarit. Lalu Laskar Ngarit perlu mengevaluasi tentang beol ya. Sapi atau pedet yang lahir terlambat, kebanyakan dia lahir dalam kondisi kotor karena dia sudah beol di dalam cairan amnion. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan harus mengamati bahwa cairan normalnya feses itu hijau atau sedikit kekuningan. Harus waspada bila fesesnya itu berwarna putih. Berwarna putih bisa mengindikasikan kontaminasi yang ada di puting. Yang kedua, kontaminasi yang ada di air susu atau infeksi bakteri serta koksi, Laskar Ngarit. Bahkan tidak menutup kemungkinan pedet yang baru lahir itu terinfeksi cacing yang namanya toxocara. Karena cacing toxocara itu bisa menular dari induk ya. Menular dari induk ke pedet itu melalui plasenta. Laskar Ngarit. Itu adalah tiga hal yang harus dikuasai oleh peternak semua, bahwa pedet yang lahir harus bernafas, tali pusar harus bersih dan tidak terkena infeksi, feses harus normal. Yang keempat adalah pastikan seekor pedet dalam 1 jam bisa berdiri dan langsung bisa mendapatkan kolostrum untuk mengaktifkan antibodi agar memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pedet baru lahir. Nah, Laskar Ngarit, yang akan kita liput selanjutnya adalah bagaimanakah bila seekor induk ini susunya tidak bagus. Maka Laskar Ngarit harus memastikan tidak bagusnya ini karena mastitis, kurang gizi, atau stres, Laskar Ngarit. Bila tidak keluar susunya ini karena mastitis, peternak bisa melakukan perasan pada keempat puting. Bila keluarnya kuning pekat, berarti normal, itu kolostrum. Tapi bila keluarnya meringkil, bahkan warnanya pink, bahkan warnanya berdarah, itu berarti ada indikasi mastitis. Bila itu terjadi, yang harus dilakukan adalah segera manggil dokter atau mantri, melakukan pengobatan. Dokter biasanya akan memberikan injeksi, atau memberikan injeksi di puting, atau injeksi secara sistemik di bokong atau di paha. Lalu yang jenengan lakukan adalah memastikan dalam 1 kali 24 jam, 2 kali diperah supaya cairan air susu yang kotor ini, yang terkontaminasi bakteri ini, dia bisa keluar. Itu bila mastitis.
Oke, lalu bagaimana bila mastitis kering atau air susu tidak keluar? Maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa ambing yang ketiga atau kedua itu masih bisa produksi dan tetap dilakukan pengobatan, Laskar Ngarit. Dan bila ternyata air susu yang tidak keluar ini karena memang body condition score induk ini turun, maka yang harus dilakukan adalah segera memberikan multivitamin pada induk, memberikan hijauan segar, ya, berikan konsentrat untuk memulihkan kondisi induk secepatnya, minimal 1-2% kali berat badan. Jadi konsentrat yang bisa diberikan seandainya ini bobotnya 400 atau 300, maka seekor induk mendapatkan 3 kilo sampai 4 kilo dalam 1 kali 24 jam. Bisa diberikan dalam 1 kali pemberian atau 2 kali pemberian, Laskar Ngarit. Oke. Lalu bila seekor induk ini tidak mau menyusui anaknya dikarenakan mastitis, maka mastitisnya diobati. Bila dia sensitif dan menendang, maka biasanya dilakukan pengikatan di kaki belakang, dipepet, diikat, lalu anak disusukan, Laskar Ngarit. Bila itu masih belum berhasil, diikat, diperes, lalu didotke. Ya, jadi video ini sangat simpel. Semoga Laskar Ngarit pediknya sehat, beranak rutin, dan semoga 10 menit waktu yang jenengan luangkan untuk menonton video ini bisa memberikan sedikit tambahan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Jangan lupa bantu please like, subscribe, komen, dan share video ini, dan semoga sapinya Laskar Ngarit sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit bersemangat.